Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar kali ini datang dari suatu kasus seorang anak berusia 13 tahun berinisial AM yang tewas diduga akibat dianiaya atau dipukuli oleh beberapa oknum kepolisian yang saat itu sedang berpatroli. Korban ditemukan dengan keadaan luka di bagian punggung, pinggang, pergelangan tangan dan siku, dan kemudian terdapat luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah. Sementara berdasarkan hasil otopsi dari pihak rumah sakit Polda Bayangkara Sumatera Barat memberitahukan kepada orang tua bahwa hasil dari otopsi mayat anaknya adalah terdapat luka patah 6 buah tulang rusuk serta robek di bagian paru-paru. Dan ternyata tidak hanya korban yang berinisial AM saja. Berdasarkan hasil investigasi mandiri dari pihak LBH Padang, paling tidak didapat 7 korban, 5 orang diantaranya masih berstatus anak-anak, dan 2 orang diantaranya orang dewasa. Mirisnya, dari pengakuan korban tadi, semua di antara mereka mendapatkan penyiksaan dari pihak kepolisian. Ada yang dipukul, ada yang disetrum, ada yang memar anggota bagian tubuhnya, ada yang kemudian disulur rokok perutnya, dan ada yang kemudian juga dipaksa untuk berciuman sesama jenis. Hal ini tentu sangat disayangkan oleh pihak LBH Padang karena ternyata dalam proses treatment penyelidikan atau penghakiman terhadap orang-orang yang masih terduga pelaku tindak tawuran, ada proses yang bukan hanya terjadi kekerasan secara fisik kepada tubuh orang-orang tadi, tetapi ada perlakuan kekerasan seksual. Bayangkan nih sahabat-sahabat semua, andaikan proses penghakiman atau treatment ini dilakukan kepada para koruptor bajingan bangsat, perampok uang negara, uang rakyat, diberlakukan proses yang sama, disulur rokok perutnya, disetrum, ditendang, dilubangi pinggangnya, dipaksa untuk berciuman sesama jenis atau dan lain sebagainya, Sungguh mungkin kita rakyat ini akan merasa puas gitu dengan proses penegakan hukum serta keadilan yang ada di Indonesia. Alih-alih kemudian yang dilakukan adalah hal tersebut, bisa kita lihat hari ini para koruptor, orang-orang yang jelas-jelas bersalah, mencuri, merampok uang rakyat, tetapi kita lihat beberapa di antara mereka masih bisa tersenyum lebar walaupun telah didakwa melakukan berbagai macam tindak pidana korupsi. Luar biasa nih orang-orang yang masih terduga, sementara orang-orang yang masih terduga, orang-orang yang belum terbukti, yang masih dalam proses pemeriksaan, ini misalkan benar apa yang kemudian menjadi pengakuan dari orang-orang yang terduga pelaku tindak tawuran tadi ini, makin luar biasa keadaan penegakan hukum dan keadilan kita di Indonesia. Atas peristiwa tersebut, keluarga atau ayah korban yang berinisial AM telah membuat dan melakukan laporan kepada pihak kepolisian, yang walaupun sebetulnya terdengar aneh karena yang diduga yang terlapor adalah pihak kepolisian, tetapi kemudian yang memproses kasusnya juga adalah pihak kepolisian. Tentu saja kita berharap kemudian proses dari penegakan keadilan, penegakan hukum tadi ini terbuka secara transparan, jujur, dan kemudian mendapatkan keadilan, diusut secara tuntas, sehingga kemudian apabila terdapat pelaku yang terbukti bersalah, ini kemudian mendapatkan hal yang setimpal juga. Alih-alih kemudian polisi fokus terhadap proses penyelesaian atau penegakan keadilan dari kasus tersebut, terdapat salah satu treatment yang menurut kami tidak
sepetutnya dikeluarkan oleh pihak kepolisian terkait dengan mencari orang-orang yang menyebarkan informasi dari kasus anak tersebut yang dianggap atau dinilai pencemaran terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Kami ingin bilang bahwa Bapak Ibu tolong untuk merespon kasus-kasus yang melibatkan pihak kepolisian. Tidak kemudian dengan memberikan kesan menakut-nakuti, represif, atau kemudian pengancaman terhadap orang-orang yang bersuara terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak kepolisian. Saya jujur di beberapa tongkrongan ngobrol kepada teman-teman yang kemudian topiknya kadang-kadang membicarakan tentang kinerja kepolisian. Tidak sedikit di antara teman-teman saya yang memberikan pandangan mereka terhadap citra buruk pihak kepolisian atau mendapat perhatian underestimate gitu ya. Sehingga kalau kita lebih bijaksana menilai bahwa bukan hanya ketika ini kemudian pihak kepolisian atau kinerja dari Bapak Ibu sekalian itu diragukan oleh masyarakat, tetapi sudah lama. Contoh misalkan, lihat saja kasus-kasus yang melibatkan kepolisian dan kemudian dipost oleh media-media berita. Kolom komentarnya tidak sedikit berisi tentang hate speech kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang stop sudah dengan cara-cara yang merespon sesuatu dengan menakut-nakuti, melakukan pengancaman ataupun tindak-tindak represif lainnya. Bukankah berbagai macam kasus yang ada di Indonesia berkaitan masih dengan pihak kepolisian, tidak sedikit di dalamnya proses tersebut terdapat rekayasa kasus terhadap korban-korban yang tidak mendapatkan keadilan. Saya sampai hari ini masih teringat, bingung, dan masih bertanya-tanya tentang kasus Ferdy Sambo. Ia adalah seorang petinggi kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, memberikan contoh baik. Karena bukan hanya secara pribadi kemanusiaan melekat kepada dia, tetapi kemudian institusinya sebagai institusi yang punya fungsi pengontrolan baik terhadap masyarakat, tetapi kemudian memberikan contoh yang luar biasa, di luar akal kita, biadab, melakukan perencanaan kasus pembunuhan. Tidak jauh-jauh, bukan orang-orang jauh di luar institusi kepolisian, mereka juga mengeksekusi perencanaan pembunuhan tersebut, dan kemudian setelah mengeksekusi berhasil melakukan rekayasa kasus lagi terhadap kasus tersebut. Dan kemudian kita lihat hari ini pengadilan memberikan hukuman kepada mereka jauh dari apa yang kita harapkan. Sehingga tidak salah kemudian masyarakat memberikan pandangannya, termasuk orang-orang yang Bapak tuduhkan tadi menyebarkan informasi yang membuat citra kepolisian itu buruk. Saya yakin meskipun di antara ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, masih banyak kok orang-orang di kepolisian yang baik, dan memang tidak sedikit di antara mereka terpenjara oleh keadaan budaya dalam kepolisian itu sendiri. Sehingga berangkat dari situlah semestinya pihak kepolisian atau siapapun lembaga negara yang berwenang terhadap penegakan hukum di Indonesia terbuka atas pandangan masyarakat, kritik masyarakat, masukan masyarakat. Sehingga kemudian atas keterbukaan tadi inilah kita melihat kebijaksanaan dari pihak kepolisian untuk membuka secara transparan proses penyelesaian kasus-kasus di Indonesia yang melibatkan pihak-pihak kepolisian, termasuk proses yang akan dilaksanakan ini. Jadi pada akhirnya masyarakat pun sadar bukan karena mereka merasa diintimidasi, ditakut-takuti, diancam ataupun tindakan represif lainnya,
tetapi sadar akan kebijaksanaan bahwa memang pihak kepolisian kita punya kinerja yang baik, berangkat dari rasa yang tulus serta natural menilai pihak kepolisian, tidak dengan ada embel-embel, ada penuh tekanan dan lain sebagainya. Jadi balik lagi sahabat-sahabat semua, kembali kepada topik kita. Semoga kemudian apa yang menimpa dari saudara kita, seorang anak yang berinisial AM berusia 13 tahun tadi ini kemudian mendapatkan keadilan yang semestinya. Berikut juga dengan keluarga korban yang semoga mendapatkan ketabahan. Tidak henti-hentinya kita bersuara untuk hal-hal yang demikian, bukan untuk menyudutkan satu pihak ataupun memberikan citra buruk kepada pihak kepolisian. Tetapi inilah justru bentuk kecintaan kita terhadap proses keadilan yang ada di Indonesia, di mana tengah-tengah hari ini kita melihat berbagai macam kasus yang mestinya masih banyak proses-proses yang harus ditanyakan, tetapi kemudian dilalui begitu-begitu saja. Sehingga semestinya memang selain pihak kepolisian terbuka dengan pandangan-pandangan masyarakat seperti ini, tetapi justru karena terdapat pandangan-pandangan seperti inilah pihak kepolisian semakin semangat bekerja untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kami hadir di tengah-tengah masyarakat sebagaimana apa yang masyarakat inginkan. Kita hadir bekerja sama untuk kemudian mencapai Indonesia yang adil, beradab, tanpa ada proses penyelesaian kasus yang dikesampingkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Berikan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.